sejahtera bagi kita semua. Nah, saya Yohana Hotmoli Syanturi dengan NIM A1C1190778 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi akan melanjutkan menjawab soal berikutnya dari soal ujian tengah semester Kimia Organik 3, di mana soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana hubungan struktur dan kereaktifan salah satu fungsi turun flavonoid yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya pada penyakit tertentu. Berikan contohnya. Nah, jadi flavonoid ini adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini bukan disebabkan karena banyaknya variasi struktur, akan tetapi lebih disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkoksilasi pada struktur tersebut. Flavonoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian zat warna kuning yang terdapat pada tanaman. Nah, beberapa kemungkinan fungsi flavonoid yang lain bagi tumbuhan adalah sebagai zat pengatur tumbuh, pengatur fotosintesis, sebagai zat antimikroba, antivirus, dan anti-insektisida. Nah, telah banyak flavonoid yang diketahui memberikan efek fisiologis tertentu. Oleh karena itu, tumbuhan yang mengandung flavonoid banyak dipakai dalam pengobatan tradisional. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri atas 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Nah, susunan ini dapat menghasilkan 3 jenis struktur yaitu flavonoid 1,3-diaryl propana, isoflavonoid 1,2-diaryl propana, dan neoflavonoid 1,1-diaryl propana. Nah, berdasarkan soal aktivitas flavonoid dalam peningkatan aktivitas biologisnya pada penyakit tertentu, di sini saya akan memberikan aktivitas flavonoid dalam antipenuaan tergantung neuropatologinya. Nah, sehubungan dengan otak, ekstrak flavonoid atau monomer telah digunakan secara efektif sehingga mencegah degenerasi saraf. Misalnya penghambatan kilonesterase dari 14 ekstrak flavonoid spesies salvia pada penyakit Alzheimer dieksplorasi. Nah, secara historis, bioaktivitas flavonoid terhadap neurodegenerasi dikaitkan dengan efek antioksidan klasik. Namun, bukti yang muncul sekarang telah melampirkan pentingnya interaksi pada asetilkolinesterase, butyrylcholinesterase, JEB, reseptor di fungsi mitokondria, jalur pensinyalan saraf kritis dalam mengendalikan resistensi saraf terhadap oksidan neurotoksik dan mediator inflamasi, atau melalui gelationin logam transisi. Nah, untuk menggambarkan neuropatologi antiusia dependen secara lebih mendalam, cara stimulasi flavonoid bergantung pada struktur yang telah diteliti. Sebagai contoh, manfaat peran hidroksilasi cincin B telah disarankan di sisi galangin, kaempferol, dan miracetin. Nah, karena hanya terakhir dua yang dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan otak untuk bekerja. Dan selain itu, mengingat perbedaan aktivitas pelindung saraf dari 10 Ruferniciflua stokes flavonoid, kontribusi positif dari 5 dehidroksilasi dan 3-4 ortodehydroxylation di cincin B telah diusulkan. Nah, seperti disebutkan di atas, tampaknya hidroksilasi mengambil peran penting. Lebih lanjut, sebuah studi tentang interaksi flavonoid B13 kinase telah mengkonfirmasi lebih lanjut peran penting dari hidroksilasi cincin B. Nah, pola sangat hidroksilasi pada cincin B ini dan derajat tak jenuh berpengaruh C2 rangkap C3 ikatan rangkap ini. Tampak bahwa interaksi berdasarkan flavonoid dengan beberapa reseptor lain, hilir kinase atau jalur pensinyalan mungkin bergantung pada struktur, karena modulasi allosterik yang sangat sensitif telah diusulkan. Nah, kemudian ada aktivitas flavonoid pada antiinflamasi. Nah, secara umum, peran utama flavonoid pada inflamasi pada penyakit yang terlibat seperti leukemia, sepsis, asma,
sklerosis, aterosklerosis, psoriasis, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu beragam mediator inflamasi telah dipelajari termasuk protease plasma, prostaglandin, leukotrien, interleukin, oksida nitrat, dan lain-lain yang secara bersama-sama aktivitas inflamasi flavonoid telah banyak diteliti dan mekanisme spesifik yang terlibat mungkin tidak bersatu, yang menambahkan urgensi untuk mengeksplorasi aktivitas flavonoid secara mendalam. Nah, adapun beberapa obat dalam antiinflamasi atau anti peradangan ini yaitu di mana anti radang memberikan efek analgesik dan antipiretik serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf pusat seperti migrain. Dalam beberapa kelompok, anti radang juga digunakan untuk penyakit alergi termasuk asma. Kelompok-kelompok bagian ini adalah obat antiinflamasi non-steroid yang termasuk dalam banyak obat, di mana contoh dari antiinflamasi non-steroid ini yaitu AINES, di mana AINES ini tidak bisa digunakan dalam penyakit asma seperti antileukotrin karena dapat menyebabkan asma kambuh. Dan dalam studi resmi, antileukotrin juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit di sistem saraf pusat. Terima kasih.